Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sampai hari ini, kami di Kemendikbudristek telah meluncurkan 21 episode Merdeka Belajar yang menyentuh berbagai aspek pendidikan. Tujuan utama dari Merdeka Belajar adalah mendorong perbaikan kualitas dan pemulihan dari krisis pembelajaran, khususnya melalui kurikulum Merdeka, yang kami luncurkan bersama platform Merdeka Mengajar sebagai Merdeka Belajar episode ke-15. Saya sangat mengapresiasi inisiatif Ibu dan Bapak Kepala Sekolah dan guru di lebih dari 140.000 satuan pendidikan yang telah memilih menerapkan kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022-2023 ini. Sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka nantinya akan merasakan 3 keunggulan dari kurikulum ini. Pertama, kurikulum Merdeka fokus pada materi esensial sehingga guru tidak terburu-buru dalam mengajar, bisa lebih memperhatikan proses belajar murid dan menerapkan pembelajaran yang mendalam. Kedua, kurikulum Merdeka memberi jam pelajaran khusus bagi pengembangan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ketiga, kurikulum Merdeka memberi fleksibilitas bagi sekolah untuk merancang kurikulum operasionalnya sendiri dan bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kemampuan muridnya. Kerangka kurikulum Merdeka yang fleksibel akan memudahkan sekolah, termasuk yang minim fasilitas atau berada di wilayah terpencil, untuk merancang pembelajaran yang sesuai kebutuhannya. Khususnya untuk jenjang SMA, kami telah menghapus penjurusan dan memberikan keleluasaan bagi peserta didik untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan rencana karirnya. Saat ini kami juga sedang menata kembali skema masuk perguruan tinggi negeri agar sejalan dengan prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Dengan mengedepankan konsep kemerdekaan dalam proses belajar, tidak ada paksaan bagi sekolah untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Di tahun ajaran 2022-2023, sekolah dapat menerapkannya dengan tingkat yang berbeda-beda sesuai kesiapannya masing-masing. Oleh karena itu, saya minta agar pemerintah daerah dan dinas pendidikan tidak memaksakan tingkat penerapan kurikulum Merdeka. Yang perlu dilakukan adalah membentuk dan mengaktifkan komunitas-komunitas belajar, yaitu komunitas bagi para guru untuk bersama-sama mempelajari dan menerapkan berbagai materi yang sudah ada di platform Merdeka Mengajar. Dengan komunitas belajar inilah para guru bisa berkolaborasi, berbagi praktik baik, dan melakukan refleksi atas penerapan kurikulum Merdeka di kelasnya masing-masing. Kami di Kemendikbudristek tentunya akan terus mendampingi proses penerapan kurikulum Merdeka melalui UPT-UPT di daerah dan menyediakan berbagai materi pelatihan di platform Merdeka Mengajar. Kami juga menyediakan situs resmi sebagai sumber informasi terpercaya tentang kurikulum Merdeka, yaitu kurikulum.kemdikbud.go.id dan kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id. Kurikulum Merdeka adalah terobosan yang membantu guru dan kepala sekolah mengubah proses belajar menjadi jauh lebih relevan, mendalam, dan menyenangkan. Bersama-sama kita akselerasi peningkatan mutu pendidikan kita dengan kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar untuk membawa Indonesia melompat ke masa depan. Mari terus bergerak serentak, memimpin pemulihan, dan mewujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. SMA Negeri 1 Sutojayan adalah salah satu sekolah menengah atas unggulan dari sekian banyak SMA yang ada di Kabupaten Blitar. SMA Negeri 1 Sutojayan telah berdiri sejak November 1983 dan saat ini telah berusia 38 tahun, yang artinya telah berdiri lebih dari 3 dekade. SMA Negeri 1 Sutojayan beralamat di Jalan Diponegoro nomor 103, Gedong Bunder, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Perkembangan teknologi
menuntut sekolah-sekolah di zaman sekarang untuk selalu meningkatkan sumber daya manusia yang dimilikinya. Tidak terkecuali SMA Negeri 1 Sutojayan ini. SMA Negeri 1 Sutojayan juga menerapkan pendidikan karakter pada seluruh warga sekolah, khususnya terhadap siswa-siswi demi tercapainya lulusan yang berkualitas, berkompeten, dan berakhlak mulia. SMA Negeri 1 Sutojayan memiliki visi terwujudnya sekolah yang bermutu dan berwawasan lingkungan berlandaskan iman dan takwa, pengetahuan dan teknologi, dan budaya bangsa, serta memiliki misi 1. Menumbuh kembangkan keimanan dan ketakwaan peserta didik terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui pembiasaan beribadah dan kegiatan-kegiatan keagamaan. 2. Memotivasi peserta didik untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara benar untuk mengembangkan potensi diri serta prestasi melalui kegiatan olimpiade dan lomba karya ilmiah. 3. Memotivasi peserta didik untuk mencintai dan mengembangkan potensi budaya tradisional melalui kegiatan ekspresi budaya dalam bentuk pelatihan maupun lomba-lomba baik tingkat daerah maupun nasional. 4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dan bimbingan pembelajaran secara efektif dan efisien. Visi dan misi tersebut pastinya bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Sutojayan. SMA Negeri 1 Sutojayan merupakan sekolah menengah atas negeri satu-satunya di Kecamatan Sutojayan dan merupakan rujukan dari setiap lulusan siswa-siswi SMP MTS di Kabupaten Blitar untuk melanjutkan pendidikannya pada jenjang menengah atas. Meningkatkan proses pembelajarannya menggunakan kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 merupakan model kurikulum berbasis kompetensi dengan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Mulai tahun ajaran 2022-2023, SMA Negeri 1 Sutojayan akan menerapkan kurikulum merdeka yang dinilai lebih fleksibel sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter serta kompetensi peserta didik. Saat ini SMA Negeri 1 Sutojayan memiliki kurang lebih 1.000 peserta didik yang terbagi menjadi 30 kelas, di mana setiap angkatan terdiri dari 10 kelas. Untuk menunjang semangat serta kelancaran proses pembelajaran bagi peserta didik, SMA Negeri 1 Sutojayan dilengkapi oleh berbagai fasilitas yang memadai, di antaranya gedung sekolah yang strategis serta lingkungan yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar, ruang kelas yang nyaman, laboratorium komputer, laboratorium fisika, laboratorium biologi, laboratorium bahasa, musola, aula terbuka, dan aula tertutup, ruang agama, ruang batik, perpustakaan, lapangan olahraga, serta hotspot area atau internet. Selain aktivitas belajar mengajar, SMA Negeri 1 Sutojayan juga mendukung kreativitas siswa di bidang non-akademis. SMA Negeri 1 Sutojayan mendukung siswanya untuk berorganisasi di dalam sekolah. Di antaranya organisasi siswa intra sekolah dan majelis perwakilan kelas.
Hal itu tentu saja agar peserta didik memiliki kemampuan untuk bersosialisasi dengan peserta didik lainnya, serta pihak terkait agar terciptanya pribadi yang memiliki mental yang baik dan tangguh. Untuk mengasah dan mengembangkan bakat dan minat setiap peserta didik, SMA Negeri 1 Sutojayan menyediakan fasilitas sebaik-baiknya kepada siswa untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler baik yang bersifat wajib maupun pilihan. Dan berikut ini adalah kegiatan ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Sutojayan: Pramuka, Palang Merah Remaja, Karate, Bahasa Jepang, English Club, Teater, Basket, Futsal, Bulu Tangkis, Paskibra, Rohis, Karya Ilmiah Remaja, Jurnalistik, dan Ekstra Musik. Rangkaian kegiatan peserta didik tersebut merupakan upaya agar peserta didik memiliki kemampuan hard skill maupun soft skill, sehingga SMA Negeri 1 Sutojayan tidak hanya menciptakan lulusan yang berkualitas dalam bidang kerja, namun juga memiliki kualitas pribadi yang berkarakter, budi pekerti, dan religi. Sebuah usaha pastilah akan menghasilkan suatu prestasi. Seperti pepatah, siapa menanam buah pasti akan memetik buahnya. Begitupun dengan SMA Negeri 1 Sutojayan. Inilah wujud prestasi nyata SMA Negeri 1 Sutojayan. Juara 1 double track kategori pendatang baru Jawa Timur. Juara 1 basketball putri se-Kabupaten Blitar. Juara 2 basketball putra se-Kabupaten Blitar. Juara 3 basketball putri nasional 2022. Juara 1 karate komite junior putra tingkat kabupaten. Juara 1 karate komite under 21 putra tingkat kabupaten. Juara 2 cerpen di lomba Gebiar Festival Bahasa se-Blitar Raya. Juara 2 puisi di lomba Gebiar Festival Bahasa se-Blitar Raya. Selain prestasi-prestasi itu, SMA Negeri 1 Sutojayan juga memiliki program unggulan, yaitu SMA Double Track. Program ini merupakan pelaksanaan KBM reguler dan penyelenggaraan kegiatan pembekalan keterampilan secara berdampingan dengan memanfaatkan kearifan lokal. Di SMA Negeri 1 Sutojayan, Double Track dibagi menjadi dua, yaitu Double Track Tata Boga dan Desain Grafis. Peserta didik yang mengikuti Double Track tidak hanya mendapatkan teori-teori, akan tetapi juga dapat mempraktekkannya secara langsung. Tujuan utama dari program ini yaitu memberikan keterampilan kepada siswa SMA Negeri 1 Sutojayan, sehingga jika mereka lulus dan terpaksa belum memiliki kesempatan untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi, maka siswa tersebut memiliki bekal mandiri untuk berwirausaha atau bekerja di daerahnya sesuai skill yang diperolehnya di SMA Negeri 1 Sutojayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, wali murid yang bersejahtera, pada kesempatan hari ini saya sebagai Kepala Sekolah SMA 1 Sutojayan akan menjelaskan tentang pelaksanaan kurikulum merdeka. Pada prinsipnya kurikulum merdeka itu adalah untuk memberi fasilitas kepada siswa agar sesuai dengan kemampuannya dia akan berkembang agar supaya tercapai yang diinginkan. Untuk itu perlu adanya pembimbingan, pembinaan dari Bapak Ibu guru semuanya. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengapa pemerintah saat ini menjalankan kurikulum merdeka, yaitu untuk
memberi kesempatan agar siswa itu bisa berkembang sesuai dengan kemampuan yang ia miliki, sehingga sekolah itu sifatnya hanya memfasilitasi kemampuan-kemampuan yang ada pada diri siswa. Dalam menghadapi era 4.0 revolusi industri saat ini, tentu dibutuhkan kemampuan-kemampuan khusus, yaitu yang terbagi menjadi 4C. C pertama adalah kreatif, artinya kreativitas siswa. Ini dituntut untuk lebih frekuensinya lebih tinggi, sehingga ada peluang-peluang apa yang perlu dikerjakan. Yang kedua adalah critical thinking atau berpikir kritis, artinya tidak serta-merta menghadapi permasalahan yang dihadapi itu dengan secara emosional, sehingga mereka berpikir secara kritis. Itu yang dimaksud dalam memecahkan permasalahan-permasalahan itu tentu harus menggunakan rasional dan logika. Ini harapan ke depan seperti itu. Yang berikutnya kolaborasi atau kolaborasi. Sekarang itu cenderung dikedepankan, bukan kompetisi, tapi bukan daya tanding, tapi daya saing. Jadi kebersamaan untuk mencapai suatu tujuan, bagaimana agar yang dicita-citakan itu bisa tercapai. Yang terakhir adalah communication, artinya komunikasi. Komunikasi itu memegang peranan yang sangat vital sekali. Sesuatu masalah itu akan menimbulkan persepsi yang bermacam-macam bila mana terjadi miskomunikasi, sehingga untuk menghadapi era revolusi 4.0 ini, sekarang ini kurikulum memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan 4 hal tersebut. Namun tidak kalah pentingnya agar jati diri bangsa kita itu tetap melekat sebagai bangsa Indonesia, maka pemerintah sekarang itu menganjurkan yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini menyangkut pengertian yang luas sekali. Kemudian yang berakhlak mulia, ini budi pekerti dan sebagainya, akhlaknya harus mulia. Jadi di Indonesia itu tidak hanya menekankan kepada hal-hal yang sifatnya IQ, tapi SQ, spirit juga penting. Yang kedua, mandiri. Ini yang harus ditekankan. Kurikulum Merdeka memberi kesempatan siswa itu agar mandiri menggali, kemudian menganalisis, kemudian mencari solusi, kemudian memutuskan. Peran guru hanya sebagai fasilitator. Siswa diajak berproses untuk menentukan apa yang harus dilakukan. Ini mandiri. Sehingga harapannya ke depan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi, siswa itu tidak lagi tergantungan kepada orang lain. Yang berikutnya tidak kalah pentingnya sebagai ciri khas bangsa Indonesia adalah gotong royong. Gotong royong itu sangat penting sekali bagi kita, karena apa? Sesuatu yang sulit akan dipikirkan bersama atau diberi kesempatan bersama, insya Allah akan memudahkan kita. Kemudian yang keempat, ini penting sekali dengan era sekarang, dengan era digital yang begitu masifnya, maka kita harus berbhinneka tunggal ika secara global. Artinya mengakui keberbedaan yang terjadi saat ini. Tidak boleh kita merasa paling, tidak boleh merasa ego, tidak boleh merasa menang sendiri. Karena apa? Sekarang itu dengan era globalisasi semacam ini, kebinekaan tidak hanya menyangkut di Indonesia tapi di seluruh dunia. Yang kelima, bernalar kritis. Nalar itu yang dipentingkan. Jadi menghadapi permasalahan tidak langsung diresponsif, tapi perlu ada penalaran yang lebih jauh lagi. Untuk itu yang saat ini yang sekarang terjadi adalah penggunaan penalaran yang betul-betul masif yang dilakukan oleh siswa, sehingga dalam mengambil sikap, perilaku dan sebagainya secara cepat dan tidak memikirkan hal akibatnya. Yang terakhir ini tidak kalah pentingnya adalah kreatif.
Jadi segala sesuatu bisa terjadi karena kekreatifan kita. Yang dulunya tidak dianggap berguna sekarang menjadi berguna. Yang dulunya tidak dianggap tidak bermanfaat dianggap bermanfaat. Yang dulunya dianggap penggalang sekarang menyebabkan pendorong dan sebagainya. Ini seorang siswa harus pandai-pandai memilah dan memilihkan mana-mana yang bisa dianggap mendorong kita untuk lebih maju lagi. Itulah harapan kami yang selain 4C, harapan sekolah dengan kurikulum merdeka meningkatkan karakter anak menjadi pelajar Pancasila. Mudah-mudahan saya selalu mendoakan agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, anak berbakti pada orang tua, berilmu tinggi dan berakhlak mulia. Itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan sekilas ini mendapat manfaat dan barokah pada Allah Subhanahu wa taala. Saya beri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin. Saya sebagai Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum atau Akademik. Pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pelaksanaan kurikulum yang ada di sekolah kita, yaitu SMA Negeri 1 Sutojaya. Di dalam SMA Sutojaya sekarang sudah menggunakan kurikulum merdeka, di mana di dalam kurikulum merdeka pada intinya memfokuskan pada proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran itu adalah dipusatkan pada peserta didik. Jadi di dalam proses pembelajaran di kurikulum merdeka adalah pembelajaran dipusatkan pada peserta didik, di mana peserta didik diberikan keleluasaan di dalam mengembangkan pemahamannya, di mana peserta didik diharapkan mampu mensuarakan pendapat-pendapatnya, pemahaman-pemahaman dari literasi yang dia gali. Sehingga harapan kami peserta didik mampu atau punya keberanian untuk menyampaikan pendapat di dalam proses pembelajaran. Yang kedua, peserta didik juga mampu mengadakan pilihan-pilihan apa yang setelah diusulkan dalam proses pembelajaran itu untuk diambil sebagai pembelajaran yang atau diambil sebagai topik yang terbaik. Yang ketiga, setelah dia mempunyai pilihan, dia harus memiliki dari hasil diskusi yang sudah disuarakan, yang sudah dipilih itu, harapannya apa? Itu adalah suatu ide yang menjadi milik dia. Sehingga apa yang dia kembangkan, apa yang dia lakukan itu merupakan bagian dari pemahaman yang sudah berasal dari mereka. Inilah proses yang dilakukan dalam proses pembelajaran pada kurikulum merdeka. Jadi prosesnya berpacu atau berpusat pada peserta didik. Adapun peran dari Bapak Ibu guru ada sebagai fasilitator, mendampingi sesuai dengan konsep yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu sebagai pamong atau sebagai among. Prosesnya Bapak Ibu mengamong atau menuntun pada peserta didik di dalam proses pembelajaran. Sehingga kalau pada kurikulum sebelumnya proses pembelajaran berpusat pada Bapak Ibu guru, sekarang proses pembelajarannya berpusat pada peserta didik. Ini yang perlu saya sampaikan tentang pengembangan kurikulum merdeka yang ada di SMA Sutojaya. Adapun di samping itu ada juga pengembangan yaitu proyek P5, di mana dalam proyek P5 itu dalam rangka untuk melatih peserta didik untuk memberikan keterampilan atau mempunyai keterampilan yang dimiliki, di mana dalam proses keterampilannya harapan kita semua peserta didik mempunyai kemampuan berkolaborasi dengan temannya, mampu berpikir secara kritis, dan juga mampu membuat laporan dengan sebaik-baiknya. Sehingga di dalam P5 ini yang kita pusatkan adalah proses pembuatannya, bukan hanya sekedar produk. Jadi harapan kami, peserta didik kami mampu mempunyai keterampilan berpikir, mampu mempunyai keterampilan berkolaborasi dengan teman sejawatnya atau teman sekelasnya, dan juga mampu membuat laporan dengan sebaik-baiknya. Adapun yang dikembangkan di P5 di dalam tahun ini dan tahun yang akan datang, insya Allah itu adalah ada 3 tema P5, yaitu pertama adalah kearifan lokal, yang itu akan diproses atau yang akan dikembangkan adalah pada proses pembuatan atau pemanfaatan makanan-makanan lokal.
yang berinti pada empon-empon. Yaitu kalau yang kita ambil adalah jahe dan juga kencur, sehingga anak-anak mampu berproses dalam membuat minuman, misalkan STMJ, juga permen jahe dan juga beras kencur. Harapan kami apa? Supaya anak-anak punya kebanggaan bahwa di sekitarnya banyak tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan sekaligus bisa digunakan untuk kesehatan tubuh peserta didik. Sehingga dia akan bangga bahwa dengan membuat jamu itu bisa digunakan untuk menjaga kesehatan dirinya maupun keluarga. Ada yang kedua, yaitu bagian yang kedua adalah kewirausahaan, di mana kami dalam kewirausahaan mengembangkan pembuatan sabun. Dan sabun ini pun harapan kita juga apa? Sabun yang ramah lingkungan. Sehingga harapan kita peserta didik di dalam memanfaatkan bahan yang ada di sekitar kita itu, di samping menggunakan sabunnya, juga limbah dari sabun itu aman untuk sekitarnya. Dan yang kita kembangkan adalah pembuatan sabun cuci piring dan juga sabun cuci baju. Dan kita harapkan bahan baku yang dipakai adalah bahan baku alami, sehingga limbah yang dihasilkan pun juga tidak akan merusak pada lingkungan di sekitarnya. Dan yang ketiga adalah bagian gaya hidup berkelanjutan, yaitu mengembangkan pada penghijauan. Maka peserta didik yang kami kembangkan pada mereka adalah apa? Bagaimana peserta didik mampu pertama menanam atau membuat bibit-bibit tanaman yang ramah lingkungan juga, yaitu apa? Yang bertumbuh besar. Misalkan yang kita kembangkan adalah membuat bibit menanam bibit mangga dan lain-lain. Setelah menanam bibit mangga yang jadi, juga dikembangkan dalam proses okulasi untuk mengembangbiakan variasi tanaman yang ada. Sehingga dalam satu tanaman, harapan kami pada prinsipnya dengan ada okulasi nanti bisa dihasilkan tanaman yang berbeda-beda dengan jenis yang sama. Ini cita-cita kami. Yang setelah itu bibit yang kami hasilkan, tanaman yang kita hasilkan dari okulasi, kita bagi-bagi pada masyarakat untuk menanamkan pentingnya penghijauan di sekitar kita. Ya, bibit yang dihasilkan dari peserta didik kami akan disebarkan atau diserahkan pada masyarakat untuk ditanam di lingkungan atau di rumah sekitar rumah mereka, di sekitar rumah mereka. Sehingga harapan kami menyadarkan pada masyarakat pentingnya penghijauan. Sehingga dengan adanya penghijauan ini, harapan kita masyarakat yang ada di sekitar kita, pertama di daerah kami, harapan kami ya, sudah tidak lagi nanti muncul bencana alam lagi, yaitu apa? Bencana alam banjir. Ini mungkin yang bisa sampaikan pada kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa kita gunakan untuk langkah-langkah berikutnya untuk kita kembangkan pada tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.